laboratorium milik Institut Pertanian Bogor akan segera dioperasikan sebagai tempat pengujian diagnostik virus corona. Pemerintah telah resmi menunjuk laboratorium IPB untuk membantu uji swab mandiri khusus COVID-19 mulai pekan depan. Pusat Riset Kolaborasi Laboratorium dan Biolaboratorium milik Institut Pertanian Bogor resmi ditunjuk pemerintah pusat untuk membantu uji swab mandiri khusus COVID-19 mulai pekan depan. Selain mempercepat deteksi penyebaran kasus COVID-19 di daerah, dua pusat laboratorium yang memiliki 4 unit alat polymerase chain reaction atau PCR dinilai mampu menampung lebih dari 200 ajuan analisis pergerakan virus secara medium. Selain memenuhi standar uji dari Kementerian Kesehatan, dua pusat laboratorium ini juga memiliki 4 unit alat PCR canggih yang mampu mempercepat proses analisis swab COVID-19. Rencananya, dua laboratorium ini akan segera difungsikan pada 13 April mendatang untuk melakukan analisis uji swab mandiri khusus kota dan Kabupaten Bogor. Kami memiliki 4 PCR dan insya Allah kami akan memanfaatkan secara maksimal PCR yang ada di IPB ini untuk bisa melakukan proses uji, dan ini adalah sangat penting sekali untuk mendukung upaya RSUD kota maupun Kabupaten Bogor dalam rangka untuk melakukan identifikasi terhadap masyarakat yang terkena COVID-19 sekaligus sebagai langkah kita untuk melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit ini. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, mengaku bersyukur dengan diresmikannya dua laboratorium IPB sebagai lembaga riset resmi yang ditunjuk pemerintah untuk membantu analisis tes COVID-19. Pasalnya selama ini, proses pemeriksaan spesimen COVID-19 selalu dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Bandung dan Litbangkes Pusat Kementerian Kesehatan. Juga ke Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Kami sih menyadari bahwa kedua lembaga ini tentu dalam kondisi saat ini permintaan untuk melakukan analisis swab test ini kan cukup tinggi. Makanya Bogor kebetulan punya lembaga pendidikan yang cukup baik ya, nama Institut Pertanian Bogor, dan kemudian juga Institut Pertanian Bogor mempunyai namanya Pusat Riset Kolaboratif yang ternyata bisa juga melakukan analisis untuk COVID-19. Selain mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, penggunaan dua laboratorium IPB diharapkan dapat mempercepat identifikasi penyebaran wabah COVID-19 di kota dan Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Didi Irawan, Metro TV. Bagaimana kesiapan laboratorium IPB untuk menjadi rujukan swab tes COVID-19? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Rektor IPB, Bapak Arif Satria. Selamat malam, Pak Arif. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Pak Arif, laboratorium IPB ini ditunjuk untuk membantu uji swab mandiri COVID-19 mulai pekan depan. Bagaimana dengan kapasitas yang dimiliki oleh laboratorium IPB ini? Ya, kami sebenarnya memiliki 4 PCR. Untuk tahap pertama kita akan memanfaatkan 3 PCR dulu yang ada di kampus Bogor, yaitu di kolaborasi Science Technopark. Kita memiliki laboratorium untuk kolaboratif center serta laboratorium bioteknologi di Pusat Riset Mata. Nah, kapasitas yang kami miliki, kami dalam tahap uji coba. Setiap hari kami siap menerima 60 sampel dari kota maupun dari kabupaten. Dan kita harapkan ini bisa mempercepat proses uji sampel ini sekaligus mengurangi antrean yang dirasakan di Bandung maupun di Jakarta. Ada berapa spesimen yang mampu diuji dalam swab test COVID-19 di lab di IPB per hari atau per minggunya? Ya, tadi saya sampaikan satu hari kami siap menerima 60 sampel. Dan ini memang persoalannya adalah reagen kit yang diimpor dari Korea. Kemarin kami baru mendapatkan support dari pemerintah provinsi Jawa Barat sekaligus dari BNPB melalui Litbangkes. Kami baru mendapatkan kemarin untuk bisa siap uji 4.800 sampel. Dan saya kira moga-moga sampel itu tidak semuanya bisa dipakai, dalam arti bahwa COVID ini semakin lama semakin menurun. Tapi kapasitas kita akan terus. Berapa lama Pak untuk pengujian satu spesimen? Satu spesimen itu sebenarnya 48 jam. Jadi 48 jam kurang lebih 2 kali 24 jam. Nah, kita harapkan kalau mesin bekerja secara maksimal semuanya, kalau setiap hari 60, Senin, Selasa, Rabu kami mendapatkan 180 sampel. Memang itu proses ekstraksi. Kemudian
uji RNA itu akan dilakukan hari Rabu, Kamis, Jumat, 180 lagi. Namun demikian kami sedang berusaha untuk mencari solusi bagaimana traffic supaya bisa lebih efisien, sehingga jumlah kapasitas yang bisa kita gunakan bisa lebih tinggi lagi. Oke, sampai saat ini apakah dari segi aspek legalnya sudah kemudian dikantongi oleh Lab IPB? Kami sudah mendapatkan surat edaran dari Menteri Kesehatan. Pada waktu 3 hari lalu kemarin kami juga video conference dengan Menteri Kesehatan dan Menko PMK, dan sekaligus saya sampaikan tentang hal tersebut. Besoknya mereka mendapatkan surat, artinya ada legalitas bagi kita untuk memanfaatkan lab-lab yang ada untuk bisa menguji lab. Kemudian yang kedua adalah SK dari Wali Kota untuk melegitimasi atau melegalisasi alur dari perjalanan spesimen itu supaya bisa lebih legal. Kami berkaitan dengan soal biosafety, dan moga-moga besok dari Bupati juga akan segera keluar surat legalnya, sehingga untuk mensupport kebutuhan RSUD Kota maupun Kabupaten kami punya basis legalitas yang kuat. Oke, nah ini mengenai alur pengujian spesimen, bagaimana dengan protokol kerja pemeriksaan spesimen klinis yang selama ini memang harus diperhatikan? Ya, tentu kami sudah memiliki komite biosafety yang memang tugasnya menjamin bahwa keselamatan itu adalah nomor satu. Dan kami juga melalui proses komisi bioresiko sudah diproses, sehingga dan apalagi kami juga sudah sering pengalaman untuk melakukan uji-uji virus seperti itu, jadi saya kira nggak masalah. Oke. Artinya untuk dari segi SDM ataupun tenaga penguji spesimennya juga kemudian sudah kemudian dipastikan mengenai keselamatan dari SDM sendiri pada saat melakukan pengujian. Siap, kami sudah berusaha dengan semuanya. Oke. Tadi dikatakan ini merupakan kolaborasi lab, ada 3 lab yang dilibatkan. Sebetulnya peran dari masing-masing lab ini seperti apa, Pak Arief? Nah, sebenarnya ini lab semuanya kan lab di IPB. Kebetulan di lab di IPB kita sebenarnya ada 4 unit lab di IPB yang memiliki PCR. Jadi kita gunakan di 4 lab tersebut, akan tapi semua kita fokuskan di Bogor. Jadi itu kan soal internal kami untuk memobilisasi alat-alat PCR yang kami miliki, sehingga bisa mensupport untuk kebutuhan uji lab ini. Oke. Ini selain kemudian menjadi rujukan pengujian diagnostik COVID-19, untuk inovasi penanganan pandemi COVID-19 sendiri, menurut Anda sebetulnya seperti apa seharusnya peran dari perguruan tinggi untuk memberikan solusi dari segi kajian sebagai policy recommendation bagi pemerintah untuk melakukan intervensi? Saya kira pertama adalah bahwa basis intervensi harus sains. Ini adalah kondisi darurat. Kondisi darurat itu membutuhkan akurasi. Dengan akurasi yang sangat tinggi, maka kita membutuhkan kerangka akademik yang kuat, kerangka saintifik yang kuat. Namun demikian tidak serta-merta kerangka saintifik itu dijadikan dasar untuk policy. Karena bagaimana juga policy yang baik, itu satu, syaratnya adalah memiliki basis saintifik, kemudian bridging. Pengalaman yang ada, keempat adalah inovasi obat-obatan. Nah, disinilah IPB terpanggil untuk bisa melakukan inovasi-inovasi tersebut. Ada sebuah kepentingan kemandirian yang ada di Indonesia ini. Baik. Alat medis, saya kira perguruan tinggi sudah banyak. Tapi untuk metodologi deteksi, nah kami juga sedang memproses untuk riset rapid test SARS-CoV-2 ini untuk bisa menggantikan PCR yang selama ini sangat mahal dan butuh waktu lama. Serta bagaimana obat-obatan memang sudah ada risetnya, dan planning riset yang sekarang ini kita hendak lakukan adalah bagaimana memproduksi antibodi COVID-19 misalnya melalui telur ayam yang mengandung antibodi dan sebagainya. Ini sekarang... Tadi dikatakan ada pengembangan metodologi deteksi rapid test untuk menggantikan PCR. Ini targetnya kapan kemudian bisa dikembangkan ataupun mungkin bisa diproduksi? Ya memang kami menggunakan dana sendiri. Syukur-syukur kalau pemerintah mau support ini, kami terima kasih sekali. Kita butuh waktu kurang lebih sekitar 4-5 bulan ini rapid test saat ini untuk menggantikan PCR yang ada, yang memang mahal dan juga waktu-waktu lama. Sementara rapid test yang ada akurasinya rendah. Kami ingin mencoba untuk menjembatani itu. Seperti misalnya coba dengan fotografi, seperti misalnya uji tes kehamilan. Itu mudah-mudahan seperti itulah yang akan kita kembangkan. Begitu pula satu lagi Mbak, soal kits. Saat ini kita mengandalkan reagen kit kita impor dari Korea. Jadi saat ini kita coba untuk bagaimana mengembangkan kemandirian dalam hal reagen kit supaya tidak bergantung pada negara lain. Dan sekarang negara di dunia kan sudah berebut reagen dan sebagainya.
Oke, kita tunggu bagaimana perkembangan inovasi yang disiapkan oleh perguruan tinggi, terutama dalam hal sama-sama kita kemudian mencari solusi untuk mengatasi pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Bapak Aris Satria, Rektor IPB telah bergabung.